Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Yusnida Harahap, Prodi PGSD kelas 3C. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi pada makalah yang akan kami bahas. Sebelum masuk dalam pembahasan, di sini saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mona Septari Harahap, NPM 20140107, Prodi PGSD 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Harahap, NPM 2014011118. Langsung saja. Di sini saya dan teman sekelompok saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, definisi filsafat. Yang kedua, filsafat pendidikan. Yang ketiga, persoalan filsafat. Yang keempat, berpikir filsafat. Dan yang kelima, cabang-cabang filsafat. Di sini saya akan menjelaskan definisi filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini juga benar, sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu, manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Langsung pada pembahasan yang kedua akan dilanjutkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mona Septari Harahap, NPM 20140107, Prodi PGSD 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut pakar pengertian filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang menalah pertanyaan yang muncul, kemudian dicari jawabannya. Solusi dan hikmah dipandang dari landasan filosofisnya. Filsafat pendidikan ilmu yang menjiwai landasan filosofis. Tidak semua orang memahami jika landasan dasar filosofis menelah secara komprehensif konseptual tentang religi sampai menelah secara radikal. Itu sebabnya banyak masyarakat umumnya yang memandang pengertian filsafat pendidikan sebagai ilmu yang menyesatkan. Menurut hemat saya, bukan menyesatkan, melainkan perspektif dan pemahaman yang berbeda, sehingga kita membicarakan sebuah topik dan isu tertentu. Perlu dilihat pemirsa yang menyaksikan, apakah mereka masyarakat umum
atau akademisi yang memang jurusan filsafat. Filsafat pendidikan memiliki tekanan pemahaman di dunia pendidikan, di mana bertujuan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik dalam banyak hal, mulai dari pengembangan potensi fisik, cipta dan karya. Tentu saja tujuan akhirnya membantu dalam mewujudkan pribadi yang seimbang dan mampu mewujudkan cita-cita yang dimiliki. Singkatnya, filsafat pendidikan adalah ilmu yang akan mempelajari ilmu di dunia pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang persoalan filsafat. Ada 6 persoalan filsafat yang selalu menjadi bahan perhatian para filsuf dan memerlukan jawaban secara radikal. Yang pertama ada persoalan tentang ada atau being menghasilkan cabang filsafat metafisika, yang dimana sebagai salah satu cabang filsafat metafisika sendiri mencakup persoalan antropologis, kronologi atau perkembangan alam semesta, dan antropologis atau perkembangan sosial budaya manusia. Ketiga hal tersebut memiliki titik sentral kajian tersendiri. Dan yang kedua, tentang pengetahuan atau knowledge. Persoalan tentang pengetahuan atau knowledge menghasilkan cabang filsafat epistemologi atau filsafat pengetahuan. Istilah epistemologi sendiri berasal dari kata epistem dan logos. Yang ketiga, tentang metode atau method. Persoalan tentang metode menghasilkan cabang filsafat metodologi atau kajian yang telah disusun secara sistematik dari beberapa proses dan ajas-ajas logis. Yang keempat, tentang penyimpulan. Logika atau logis yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir tepat dan benar. Yang kelima, tentang moralitas. Moralitas menghasilkan cabang filsafat etika. Etika sebagai salah satu cabang filsafat menghendaki adanya ukuran yang bersifat universal. Yang keenam, tentang keindahan. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang lahir dari persoalan tentang keindahan, yang merupakan kajian kefilsafatan mengenai keindahan dan ketidakindahan, lebih jauhnya lagi mengenai sesuatu yang indah, terutama dalam masalah seni dan rasa, serta norma-norma di dalam negeri. 4. Berpikir filsafat. Berpikir filsafat merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Tapi tidak semua dari mereka yang berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-harinya. Berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari atau untuk mencari solusi bagi sebuah permasalahan. Jadi telah secara mendalam, begitu banyak manfaat serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang lain tidak pernah memikirkan jawabannya. Karena filsafat merupakan induk dari semua ilmu. Beberapa manfaat mahasiswa berpikir filsafat yaitu mengajarkan cara berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara profesional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya mengapa setiap mahasiswa diharapkan untuk selalu berpikir filsafat kapanpun, dimanapun berada. Dimanapun dan dalam situasi apapun ia berada. Apalagi seorang hakim yang harus selalu berpikir filsafat radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten, dan sistematis dalam memutuskan suatu perkara. Berfilsafat itu berarti berpikir. Tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat.
Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna. Dalam arti berpikir itu adalah manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan. Saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Yang pertama adalah logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. 2. Epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan keahlian pengetahuan. 3. Etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. 4. Estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. 5. Metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Selanjutnya, biologi kefilsafatan. Di biologi kefilsafatan membicarakan persoalan-persoalan mengenai biologi, menganalisa pengertian hakiki dalam biologi. Selanjutnya, psikologi kefilsafatan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bidang psikologi kefilsafatan adalah apakah yang dinamakan jiwa itu? Selanjutnya, antropologi kefilsafatan. Antropologi kefilsafatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi melalui penyelidikan yang lama. Selanjutnya adalah biologi kefilsafatan membicarakan persoalan-persoalan mengenai biologi, menganalisis pengertian hakiki dalam biologi. Selanjutnya adalah sosiologi kefilsafatan, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat masyarakat serta hakikat negara. Selanjutnya adalah filsafat agama. Filsafat agama adalah penyelidikan filosofis terhadap tema-tema dan konsep-konsep utama dalam tradisi keagamaan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.